Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang kita hormati bersama kepada DKM Masjid Al-Ikhlas Cipete, semoga Allah senantiasa memberkahi umur mereka, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala kegiatannya, amin amin ya rabbal alamin. Dan kemudian yang kita hormati bersama kepada jamaah salat maghrib i'tikaf, semoga Allah senantiasa memudahkan rezeki kita, memberkahi rezeki kita. Allah kumpulkan kita di masjid ini, maka kita berharap semoga Allah nantinya akan mengumpulkan kita di surganya bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini melanjutkan pembahasan tentang tafsir ayatul Quran, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran, di mana saat ini kita masuk di ayat ke-111 di surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai'in wa hum yatlunal kitaba kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada ketiga ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita tentang berbagai hal yang penting. Di antaranya kita diharuskan belajar daripada kisah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi itu berada di kota Madinah, Nabi Muhammad itu hidupnya itu heterogen. Jadi Nabi Muhammad itu hidup di lingkungan yang mana sekitar Nabi Muhammad itu bukan hanya orang Muslim, tetapi di sekitar Nabi Muhammad juga terdapat orang-orang Yahudi, juga terdapat orang-orang Nasrani yang berdampingan hidup dengan Nabi Muhammad. Maka sebelum Nabi Muhammad itu, sebelumnya yaitu ketika Nabi Muhammad di Mekah, mayoritas penduduk Mekah itu orang-orang yang paganisme, orang-orang yang suka menyembah berhala. Tapi ketika berada di kota Madinah, hampir di sekitar Nabi Muhammad yaitu orang-orang yang beragama Samawi, dan Nabi Muhammad hidup di tengah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Lah pada ayat ini, ketiga ayat ini itu membahas tentang perihal komunikasi Nabi Muhammad, dialog Nabi Muhammad dengan dua kelompok ini, kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani. Ini bagaimana sih dialog Nabi Muhammad yang nantinya penting sekali bagi kita itu mempelajarinya, bahkan kita mampu mengimplementasikan di dalam kehidupan kita, karena ini sangat berkaitan sekali, sangat berkaitan sekali. Pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu, dan berkata mereka semua. Siapa yang berkata ini? Di dalam tafsir dijelaskan yang berkata ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini bertemu dengan Nabi Muhammad, berdialog dengan Nabi Muhammad untuk membahas tentang klaim kebenaran kelompok mereka masing-masing.
Makanya dikatakan waqalu, dan mereka berkata, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, apa yang mereka katakan? Ini yang mereka katakan, lan yadkhula, tidak akan mungkin sama sekali masuk al-jannata, apa? Masuk ke dalam surganya Allah, illa, kecuali man, siapapun orang, kana hudan au nasoro, kecuali orang-orang yang berada di dalam kelompok Yahudi dan Nasrani. Itu pertama. Tilka amaniyuhum, itu merupakan angan-angan mereka. Kemudian Allah mengatakan, kul hatu burhanakum, sampaikan Nabi Muhammad kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, hatu burhanak, coba berikan argumentasi kalian, berikan dalil kalian atas klaim bahwa yang masuk surga itu hanya kelompok mereka. In kuntum shodiqin, kalau kalian orang yang benar atau orang yang jujur. Lain menarik ini. Dalam ayat ini terdapat dua hal yang penting untuk kita kaji. Pertama, disebut dengan truth claim atau kebenaran yang bersifat klaim. Dan ini banyak sekali masuk di lingkungan umat Islam saat ini. Saat ini umat Islam itu per setiap kelompok itu pasti mereka merasa kebenarannya itu bersifat pasti. Seakan-akan orang yang di luar kelompok mereka itu berada dalam kesalahan, kesesatan, kebid'ahan, dan lain sebagainya. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad itu, orang Yahudi, orang Nasrani itu ngomong pada Nabi, Nabi Muhammad, mana Nabi Muhammad ini membawa ajaran Islam. Kata orang-orang ini, orang Yahudi dan Nasrani, ingat, tidak mungkin, lan ini kalau dalam bahasa Arab itu untuk menafikan sesuatu yang akan terjadi, itu lan. Jadi mustahil masuk surga, kata mereka kepada Nabi Muhammad, kecuali orang-orang yang berada di kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani. Gitu. Ini kebenaran yang bersifat absolut menurut mereka. Seakan-akan Nabi Muhammad tidak masuk ke dalam surganya. Hanya kelompok mereka lah yang masuk surga. Nah, ini yang disebut dengan truth claim, yaitu kebenaran yang bersifat pasti, yaitu mengklaim kebenaran. Seakan-akan hanya kelompok saya saja yang masuk kebenaran, hanya kelompok saya saja yang berada di jalan yang benar, selainnya salah. Dan ini sudah banyak terjadi di kalangan umat Islam. Banyak orang yang berbeda pendapat dikatakan sesat. Orang yang berbeda perspektif dikatakan tidak masuk surga. Orang yang berbeda politik dikatakan masuk neraka. Nah, ini salah sekali. Seakan-akan kebenaran itu yang ada di dalam kelompok dirinya. Gitu. Sebenarnya mengklaim kebenaran itu gak masalah. Seperti kita menganggap, kita yakin tidak bahwa Islam itu agama yang benar? Yakin. Tapi mengekspresikannya itulah yang harus kita pelajari. Jangan sampai kebenaran kita menganggap, cuma Islam saja yang benar, yang lain neraka. Ini disebut dengan mengekspresikan kebenaran kita. Lah, ini yang dikritik. Mengklaim kebenaran boleh. Kita menganggap Islam itu agama yang benar menurut saya, gitu loh. Kemudian mengekspresikannya itu yang harus kita perhatikan. Nggak boleh orang kemudian kata-katakan yang berbeda pendapat dengan kita sesat, berbeda keyakinan dengan kita masuk neraka, mereka berada di jalan kesesatan. Itu nggak boleh. Gitu. Itu tidak diajarkan di dalam agama Islam. Spirit Islam bukan begitu. Spirit agama Islam, spirit Al-Quran tidak mengajarkan demikian. Makanya ada seorang guru kita yang bernama Abu Ya Said Muhammad di Mekah. Itu beliau mengatakan, man kathura ilmuhu, orang ketika memiliki pembendaharaan, keilmuan, bacaan yang luas, maka qalla inkaruhu 'alan nas, sedikit sekali ia akan mengingkari manusia. Sedikit. Orang kalau semakin banyak ilmunya, maka dia sedikit akan mengingkari manusia. Oh iya, itu ada pendapatnya di ulama sekian. Oh, itu pendapatnya ini.
Itu pendapatnya ulama ini. Maka dia tidak menganggap diri dia yang paling benar, selainnya salah. Enggak. Kalau orang ilmunya buat banyak, ilmunya luas, berwawasan luas. Tapi kalau ilmunya sedikit, maka dia akan mudah menyalahkan orang lain. Itu mudah sekali. Mudah sekali. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan, siapa mengajarkan? Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika berguru dengan Imam Malik, ya, maka beliau ikut madhabnya Imam Malik dan tidak menyalahkan, oh pendapat Imam Malik sesat begini, enggak. Walaupun pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Malik. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap gurunya Imam Syafi'i. Beliau tidak menyesatkan Imam Syafi'i sekalipun Imam Syafi'i itu gurunya. Oh, guru saya sesat, yang benar hanya pendapat saya, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak. Makanya Imam Syafi'i ini punya slogan yang bagus. Kata beliau, ra'i shawab, katanya. Pendapat saya ini benar. Ya, wa ra'yu ghairi khata yahtamilu shawab. Tapi pendapat orang lain itu bisa jadi salah. Bisa jadi bukan salah 100%, bisa jadi salah tapi bisa jadi benar. Kata Imam Syafi'i. Jadi kebenaran itu tidak boleh bersifat absolut kecuali hanya kebenaran yang Allah ajarkan. Itu aja. Gitu loh. Seperti apa? Tuhan hanya satu, itu absolut. Maka nggak boleh Tuhan ada dua, tidak boleh. Makanya kata Al-Quran, kalau kita mengenal Allah itu mengenal harus dengan ilmu, Pak, bukan dengan keyakinan. Jadi kita menganggap Allah itu ada, tidak ada. Allah itu Tuhan kita, bukan Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah, bukan, pasti tiada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya, kita mengenal Allah Tuhan kita itu atas dasar keyakinan atau atas dasar ilmu? Itu pertanyaannya. Karena berbeda. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, keyakinan dengan ilmu itu beda. Kalau keyakinan, bisa jadi apa yang kita yakini sekarang nanti bisa salah. Dulu waktu kecil kita melihat bintang, oh bintang itu kecil ya, kan begitu. Ternyata ketika kita dewasa, belajar ilmu tentang perbintangan dan lain sebagainya, oh bintang itu besar, cuman kita pandang dari sini kecil. Nah itu. Terkadang keyakinan itu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau ilmu sudah pasti benar. Makanya dalam Quran Allah mengatakan fa'lam, ketahuilah dengan ilmu, annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bukan fa'takid, bukan yakinilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi fa'lam, ketahuilah dengan ilmu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Harus ilmu dasarnya. Seperti 1 tambah 1 pasti 2. Nggak mungkin kita di sini 1 tambah 1 2, di tempat lain 5. Nggak mungkin. Itu disebut dengan ilmu. Nah, maka mengenal Allah itu harus ilmu, harus pasti. Gitu loh. Tapi kalau kita belajar dari ayat ini, di mana ayat ini menjelaskan tentang orang Yahudi dan Nasrani berdialog dengan Nabi Muhammad, kemudian dua kelompok ini mengklaim seakan-akan kebenaran dan yang layak masuk surga hanya kelompok saya. Itu ada. Dan ini yang salah. Ya, seakan-akan surga itu hanya milik kelompok saya. Bahkan ya, ada seseorang yang menulis kitab, orang yang duduk dengan orang ahli bid'ah itu dosa besar. Itu kan nggak boleh. Pendapat seperti ini tidak benar. Kenapa demikian? Kalau kita belajar dari Fir'aun, kan ada orang yang namanya Fir'aun, walaupun ini bukan nama orang asli. Fir'aun itu julukan. Itu Fir'aun itu sebejat-bejatnya orang, sejahat-jahatnya orang, yang bahkan Allah gambarkan dalam Quran. Tapi ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, itu Allah mengatakan gimana? Fakul, maka katakanlah wahai Musa, lahu kepada Fir'aun, qaulan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut. Coba itu. Fir'aun udah pasti masuk neraka, tapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk bertutur kata dengan lembut. Bisa jadi dia kembali, bisa jadi tidak, kata Allah. Itu. Bahkan kepada Fir'aun begitu. Maka kita kepada sesama muslim, sesama umat Islam tidak boleh mengatakan kafir,
tidak boleh mengatakan ahli bid'ah, tidak boleh mengatakan ahli neraka, nggak boleh gitu, tidak boleh. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita, bahwa klaim truth itu atau kebenaran yang bersifat klaim itu tidak diperbolehkan. Dari mana? Dari kisah ayat ke-111 ini, dialog antara Nabi Muhammad dengan dua kelompok, yaitu kelompok Nasara dan kelompok Yahudi. Kemudian di ayat selanjutnya 112 Allah mengatakan melalui lisan Nabi Muhammad ketika masih 111 ya, yaitu Allah mengatakan, kul, sampaikan Nabi Muhammad, hatu burhanak. Jadi ketika orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengklaim kebenaran, mengklaim seakan-akan hanya mereka saja yang masuk surga, kemudian Allah membuat tantangan kepada kedua kelompok ini. Oke, kalau memang kamu mengatakan hanya kalian berdua sajalah, hanya kelompok kalian sajalah yang masuk surga, oke, kul hatu burhanak, coba berikan saya argumentasi yang kuat, berikan kepada saya dalil yang kuat, al-adillah al-qati'ah, dalil yang tidak mungkin lemah. Karena untuk meyakinkan orang lain bahwa hanya kelompok dia masuk surga, dalilnya itu nggak boleh lemah, harus kuat. Coba kalau kamu mengklaim dua kelompok kalian saja masuk surga dan kami tidak layak masuk surga, coba mana argumentasi kalian? Nah, ini yang disebut dengan post-truth kalau dalam zaman sekarang. Apa itu? Yaitu ketika emosi seseorang lebih dikedepankan daripada data dan fakta. Ini bahaya. Dan itu terjadi di media sosial. Media sosial kalau kita buka, itu kan orang itu kan lebih mengedepankan emosi daripada fakta ataupun data. Jadi yang lebih dikedepankan apa? Emosi mereka. Oh, ternyata dia ini salah sesat ya, padahal tidak mengedepankan rasio, nalar berpikir, kritis, lebih mengedepankan emosinya, dan ini tidak diajarkan dalam Islam. Jadi Islam itu mengedepankan yang namanya argumentasi. Kalau engkau mengatakan hanya kelompok kalian yang benar, coba mana argumentasinya? Kata Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad menantang mereka, mereka tidak bisa menjawab, bingung. Oh iya, kita nggak punya argumentasi untuk menyatakan hanya kita sajalah yang layak masuk surga. Mereka bingung. Kenapa? Tadi mereka lebih mengedepankan emosi mereka daripada data dan faktanya. Dan itu yang terjadi di era media sosial sekarang. Jadi mereka sekarang ini orang-orang lebih mengedepankan melihat siapa yang berbicara, bukan melihat isinya. Kan gitu. Yang ngomong siapa? Oh, yang ngomong adalah ini. Dia pasti orang baik, nggak mungkin salah. Nah, itu nggak boleh begitu. Orang itu harus bicara tentang data dan fakta dulu, baru kemudian kita bicara tentang apa? Orang yang menyampaikan. Nggak boleh lebih mengedepankan emosi daripada fakta dan data. Gitu. Kita boleh belajar kepada siapapun, mengaji kepada siapapun, tapi ingat, kita juga harus mengedepankan data dan fakta. Nah, itu penting sekali. Makanya ayat ini mengatakan kul hatu burhanakum. Coba mana argumentasi kalian yang mengklaim bahwa kalian sajalah yang masuk surga? Nggak bisa menjawab. Orang Yahudi nggak bisa menjawab, orang Nasrani tidak bisa menjawab, bingung mereka. Sehingga melalui kebingungan ini Nabi Muhammad menyampaikan, ingat, orang Yahudi dan Nasrani yang layak masuk surga, yang hanya pantas mendapatkan rahmat Allah, Allah dijelaskan dalam ayat 112. Allah katakan bala. Nah, ini menarik. Bala ini artinya iya, Pak. Naam artinya iya. Jadi bahasa Arab itu satu kalimat ya yang artinya iya itu memiliki banyak kosakata. Iya, naam. Iya juga bala, tapi artinya beda. Kalau naam itu mengafirmasi pernyataan orang. Contoh, saya ke masjid. Saya di masjid, naam. Itu mengafirmasi, melegitimasi, oh iya dia di masjid. Tapi kalau menggunakan kalimat bala, itu bukan mengafirmasi, menegasikan. Artinya apa? Saya di masjid, oh tidak, begitu artinya. Gitu. Makanya dalam ayat Al-Quran,
Allah katakan alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ayat saja bala, bukan na'am. Kalau menggunakan na'am, alaisallahu bi ahkamil hakimin, na'am, itu masuk neraka, Pak. Nggak boleh itu. Karena artinya rusak. Ini hebatnya Quran di sini nih. Jadi pemilihan kata dalam Quran itu ada maksud dan tujuannya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan bala. Apa tujuannya? Untuk menegasikan atau menafikan pernyataan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa itu? Ketika mereka menyatakan bahwa yang masuk surga hanya kelompok mereka saja, Allah jawab bala. Oh, bukan begitu, kata Allah. Bukan seperti itu. Kemudian Allah katakan melalui lisan Nabi Muhammad, man aslama wajhahu. Orang yang aslama itu satu akar dengan Islam. Makanya Islam itu juga harus aslama. Apa itu? Berpasrah diri. Nah, ini penting. Orang itu harus berpasrah diri, Pak. Nggak boleh dia mengatakan saya mampu, nggak boleh. Karena hakikatnya manusia itu lemah. Hakikatnya manusia itu lemah. Makanya dari kelemahan itulah manusia tidak layak menjadi Tuhan. Nggak layak. Siapa Tuhan sekarang? Oh, Tuhan sekarang orang Jawa Barat. Ada orang kayak gitu. Siapa yang mengklaim namanya sekian gitu. Itu nggak boleh. Karena Tuhan yang layak disebut dengan Tuhan adalah orang yang tidak boleh membutuhkan yang lain. Itu disebut yang layak dengan Tuhan. Makanya manusia adalah orang yang harus berpasrah diri kepada Allah. Itu. Makanya disebut dengan man aslama wajhahu. Nah, ini menarik. Kenapa disebut wajah? Wajah. Kok bukan tangan, kok bukan dada, tapi disebut dengan wajah. Dijelaskan di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ashur, kata beliau, li'annal wajha, karena wajah ini itu asyrafu ma dhaharu minal insan. Itu anggota tubuh yang paling mulia dari tubuh manusia yang lain. Makanya wajah itu penting. Wajah itu adalah anggota tubuh yang paling ekspresif dari anggota tubuh yang lain, dari tangan, kaki. Ini yang paling kelihatan wajah dulu. Makanya kalau kita bertemu dengan orang, yang kita lihat pertama apa? Wajahnya dulu. Kita lihat wajahnya itu. Kenapa? Karena asyraful a'dha. Wajah ini adalah anggota tubuh yang paling mulia daripada tubuh yang lain. Makanya disebut dengan man aslama wajhahu lillah. Orang yang berpasrah diri wajahnya, anggota tubuh terbaiknya, berpasrah diri kepada siapa? Lillahi, hanya kepada Allah. Itu saja. Nggak boleh berpasrah diri kepada manusia. Nggak boleh. Jadi pertama kali yang kita lakukan ketika dalam kondisi yang sulit ekonomi, dalam kondisi sulit psikis kita, kejiwaan kita, kan manusia kadang kan dalam kondisi yang sulit ekonominya sehingga terganggu kejiwaannya. Maka apa yang dilakukan? Aslama wajhahu lillah. Penting bagi orang tadi untuk berpasrah diri hanya kepada Allah. Itu penting. Ya, tidak boleh dia merasa merasa kuat, merasa hebat, tidak boleh. Orang itu harus berpasrah diri. Harus butuh kepada Allah. Dalam kondisi apapun dia butuh kepada Allah. Maka dikatakan man aslama wajhahu lillah. Tapi berpasrah diri cukup enggak? Enggak cukup. Dibutuhkan wahwa muhsinun. Tapi dia juga harus menjadi orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Kalau dalam akidah itu, ihsan itu adalah anta'budullaha. Kamu itu, kalian menyembah Allah. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan kalian melihat Allah. Jadi kalau kita menyembah Allah, seakan-akan kita itu memvisualisasikan Allah itu ada. Nampak hadir dalam kehadiran kita. Fa'illam takun tarah. Kalau kita nggak yakin, kita bisa melihat Allah, bukan tidak yakin, sulit bisa melihat Allah, sulit memvisualisasikan Allah itu bagaimana. Ingat, fa innahu yaraka, Allah itulah yang akan melihat kalian. Kalau kita sulit menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, maka yang kedua, ingat,
Allah yang akan memantau kalian, Allah yang akan mengawasi kalian. Itu disebut dengan ihsan. Tapi disebut ihsan juga dengan apa? Ihsan itu juga sebagaimana Al-Quran mengatakan wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tua harus bersikap ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu ketika orang lain berbuat buruk, maka kita harus membalas dengan kebaikan. Itu begitu. Kalau ada orang lain berbuat baik dengan kita, maka kita harus membalas dengan 2 kali lipat kebaikan. Itu disebut dengan ihsan. Makanya dengan orang tua itu bersikap ihsan. Orang tua berbuat buruk kepada kita, maka kita harus tetap berbuat baik kepada orang tua. Orang tua berbuat baik kepada kita, maka kita harus membalas kebaikan orang tua berlipat-lipat. Harus begitu. Itu anjuran Al-Quran. Maka menarik yang disampaikan oleh seorang ulama di Jawa Timur yang bernama Gus Mus, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Mustafa Bisri. Kata beliau, Gus Mus, kata beliau, seorang muslim harus 2. Kata beliau, kata Gus Mus, orang muslim harus 2. Apa itu? Soleh di waktu ritual, tapi soleh juga bersosial, katanya. Kata Gus Mus. Jadi jangan cuma soleh ketika ritual, Allahu Akbar, soleh. Habis sholat mencaci orang lain, itu nggak layak disebut dengan muslim, karena dia hanya soleh secara ritual ibadah saja. Masya Allah, Allahu Akbar, istighfar di masjid, baca Quran, tapi suka mencaci orang lain, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, maka dia hanya soleh ritual, tapi dia tidak soleh bersosial. Maka dalam ayat ini, man aslama wajhahu lillah. Pertama, soleh ritual, ibadahnya harus bagus, syarat-syarat ibadahnya harus tepat. Makanya kata ulama di dalam kitab Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, ibadah itu dianggap sah ketika 2 hal ini ada. Yang pertama, diantaranya harus sesuai dengan tatanan dan aturan syariat Islam, harus sesuai. Nggak boleh orang beribadah tidak sesuai dengan tatanan yang Allah berikan, nggak boleh. Seperti sholat subuh 3 rakaat, aneh pengen sholat subuh 3 rakaat lah, gitu loh, pengen nambah pahala, nggak boleh. 2 rakaat subuh, nggak boleh ditambah-tambah, pengen masya Allah begitu, nggak boleh. Kecuali sholat sunnah yang Islam itu tidak memberikan batasan, gitu loh. Makanya kan dalam sebuah hadis, sholat itu dikatakan Nabi Muhammad, innas sholata khairu maudu'in. Sholat itu sebaik-baik syariat Islam, itu sholat, gitu loh. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian bisa memperbanyak sholat, artinya memperbanyak bilangan sholat, falyastaksir, maka perbanyaklah. Kalau kita bisa sholatnya 3 rakaat di waktu witir, 3. Kalau kita bisa sholat witir 6 rakaat, 6. Kalau bisa sholat witir lebih dari 6, sholat witir lebih dari 6, gitu loh. Jangan ngambil batas minimal. Makanya dalam urusan ibadah, pola pikir kita, mindset kita itu batas maksimal. Jadi yang jangan dicari, oh batas minimal dulu nih. Aduh kayaknya saya gak kuat 1 rakaat, 3 rakaat nih. Jangan. Batas maksimal dulu, gitu loh. Oh saya gak kuat nih 11 rakaat, oh 8 rakaat aja lah, gitu loh. 8 rakaat gak kuat, turun lagi 6 rakaat dan lain sebagainya, gitu. Itu disebut dengan bagus dalam ritual sholat, soleh dalam ritual. Tapi yang kedua dalam ayat ini, wahwa muhsin. Yang kedua, dia juga harus bersikap ihsan, soleh di dalam sosialnya. Itu penting. Nah, itu sangat penting sekali. Maka Nabi Muhammad itu ajarannya Islam. Itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang baik dalam berdiskusi. Ketika Nabi Muhammad diskusi, berdialog dengan orang Yahudi dan Nasrani, ketika mereka berdua kelompok ini itu datang kepada Nabi Muhammad mengklaim ini kelompok yang benar, hanya kelompok inilah yang masuk surga, Nabi Muhammad tidak mencaci. Oh kalau begitu coba mana argumentasinya, kan begitu. Kul hatu burhanakum, mana dalilnya, mana argumentasinya bahwa hanya kelompok kamulah yang dikatakan kelompok yang paling benar, kelompok yang paling sunnah, seakan-akan selain kelompok kamu bukan kelompok sunnah. Repot begitu. Nah itu bahaya, itu bukan ajaran Islam, bukan spirit Islam. Islam tidak mengajarkan kepada kita
mengekspresikan kebenaran itu dan merendahkan orang lain. Bukan begitu. Kita boleh berpendapat bahwa ajaran Islam benar, boleh. Yang salah ketika kita salah dalam mengekspresikannya, itu nggak boleh. Nah, ya, maka Nabi Muhammad coba mana argumentasinya? Kalau kamu mengatakan itu benar, mana? Ayo kita diskusi. Kata Nabi Muhammad begitu. Mana dalilnya? Argumentasinya mana? Makanya mereka bingung ketika begitu tuh. Ketika diminta argumentasi, maka kata Al-Quran, falahu ajruhu. Nah, orang ketika mengerjakan dua hal ini, mengerjakan apa? Mengerjakan aslama wajhahu, ya, bersandar diri kepada Allah, berpasrah kepada Allah, tapi juga wahwa muhsin, dia juga bersikap ihsan kepada orang lain. Maka kata Al-Quran, falahu, maka layak bagi orang yang tadi yang berpasrah diri kepada Allah, apa yang layak? Ajruhu, pahala, ajruhu, benefit, manfaat, ya, yang Allah berikan kepada dia inda rabbih, di sisi Tuhannya. Apa itu? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, ini menarik. Allah akan memberikan hadiah kepada orang yang berpasrah diri kepada Allah, beribadah dengan baik, kemudian dia baik dalam sosialnya. Allah hadiahkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa itu? Allah akan memberikan kepada orang tersebut kesehatan mental. Itu penting. La khaufun alaihim wala yahzanun, ini penting. Kesehatan mental itu penting. Ya, kadang orang itu kan ibadahnya bagus tapi sayang, dia itu psikis dia, mental dia lemah. Ya, dikit-dikit bunuh diri, kan banyak orang begitu. Mentalnya gak kuat. Kenapa? Karena tadi dia mungkin hanya bagus ritual ibadahnya, tapi ritual sosialnya dia kurang bagus. Makanya dua hal ini penting sekali. Untuk apa? Untuk menopang kesehatan mental kita. Dan Nabi Muhammad sudah mencontohkan itu. Ketika kapan? Perang Badar. Perang Badar, Nabi Muhammad itu hanya berjumlah 313. Itu melawan ribuan orang. Itu kan kalau normal manusia itu pasti ketakutan, mentalnya jatuh itu. Tapi Nabi Muhammad tidak mengajarkan demikian. Nabi Muhammad aslama wajahu, sholat, sujud kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, sehingga Allah memberikan kepada Nabi Muhammad kesehatan mental yang baik. Mentalnya kuat, dia tidak terdapat yang namanya kerusakan mental. Kan ada orang sekarang itu banyak saat ini mentalnya lemah, mentalnya rusak. Kenapa? Karena tadi psikis mereka terganggu, kejiwaan mereka rusak, kejiwaannya terganggu, sehingga mentalnya tidak sehat. Maka untuk mensehatkan mental kita, memperkuat mental dan pikiran kita, diantaranya kata Al-Quran, aslama wajhahu lillah. Orang harus berpasrah diri kepada Allah. Yang kedua, orang tersebut harus menjadi orang yang muhsin, orang yang baik kepada orang lain, bersikap baik kepada orang lain, sekalipun kepada lawan kita, musuh kita, apalagi kepada sesama muslim. Maka nggak boleh sama muslim mencaci, mencela, merendahkan, menghinakan. Itu kan banyak di media sosial, sesama muslim mencaci, merendahkan, nggak boleh itu. Itu bukan ajaran Islam. Ya, kita boleh tidak setuju dengan pendapat orang lain, nggak masalah. Oh, saya nggak setuju dengan pendapatnya Ustadz, saya tidak setuju dengan pendapatnya Bapak, boleh. Tapi jangan sampai ketidaksetujuan kita dengan pendapat orang lain kemudian menghalalkan lisan kita untuk mencaci orang itu. Nggak boleh. Ketidaksetujuan boleh, berbeda pendapat, tapi jangan sampai perbedaan itu menghalalkan kita untuk mencaci orang lain. Nabi Muhammad tidak mencaci, Pak. Nabi Muhammad berbeda pendapat dengan orang Yahudi, tapi tidak sampai lisan Nabi Muhammad mencaci mereka. Tidak sampai. Tidak sampai merendahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Gitu. Tidak sampai merendahkan mereka. Begitu. Makanya di dalam Al-Quran, orang ketika ingin masuk surga, ingin mendapatkan tempat terbaik, Allah katakan, wa may ya'mal minas solihat. Orang kalau beramal soleh dari hal-hal yang baik yang Allah berikan kepada kita, sholat, ibadah, zakat dan lain sebagainya, min dzakarin wa unsa, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min. Nah itu tuh penting, dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah,
maka Allah katakan faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah yang nantinya akan menempatkan surga. Ini. Jadi beriman kepada Allah tapi juga mengerjakan amal soleh, bersedekah, silaturahim, mengucapkan salam kepada orang lain, itu penting. Lah, mengucapkan salam ini ajaran Quran. Kalau bertemu dengan orang beriman, itu bukan caci maki dulu, itu salam dulu, Pak. Al-Quran mengajarkan. Dalam Quran dikatakan wa idza jaa akalladzina yu'minuna bi ayatina. Apabila datang kepada engkau, menghampiri engkau orang yang beriman kepada Allah, maka kata Al-Quran, fakul, ucapkanlah kepada orang yang datang kepada kita, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Ini Quran. Jadi ada orang datang kepada kita, orang mukmin, dia beriman kepada Allah, sesama muslim dengan kita, yang kita ucapkan salamun alaikum. Itu Quran. Idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina fakul salamun alaikum. Ucapkan salam kepada orang yang beriman, bukan mencaci. Media sosial kalau kita lihat mencaci maki, merendahkan, padahal sesama agama Islam. Makanya jangan menyalahkan orang-orang barat ketika mereka mengatakan saya tidak melihat ruh Islam di negara Islam. Nggak melihat. Kenapa? Karena sayang, umat Islam di Indonesia itu hanya kebanyakan tidak layak untuk merepresentasikan menggambarkan dirinya, memposisikan dirinya sebagai seorang muslim yang baik. Susah seperti itu. Nah, maka dari itu penting lagi kita belajar daripada Quran, belajar daripada sikap dan akhlak Nabi Muhammad, lah kita terapkan, implementasikan ke dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Maka kemudian ayat yang terakhir Allah katakan wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Nah ini. Wa qalatil yahud, orang-orang Yahudi itu berkata, apa yang mereka katakan? Laisatin nasara ala syai'in. Orang-orang Nasrani itu nggak ada apa-apanya. Kata orang Yahudi. Orang-orang Nasrani, orang Nasrani bukan apa-apa ini. Remeh, kata orang Yahudi. Kemudian orang Nasrani juga menjawab, wa qalatin nasara. Orang Nasrani menjawab, laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi tidak ada apa-apanya. Apa itu orang Yahudi? Orang Nasrani apa itu? Itu. Ini sikap yang tidak layak ini. Merendahkan orang lain, merendahkan kelompok yang lain. Sekalipun mereka berbeda pemahaman, tidak boleh merendahkan. Maka kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, asbabun nuzul ayat ini, itu diceritakan oleh Ibnu Abbas. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu lamma qadima ahlu Najron, ketika penduduk Najron, ya, minan Nasoro, dari kelompok orang-orang Nasrani itu datang ala Rasulillah. Jadi ada orang Nasrani dari Najran, dia itu datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad, atathum ahbaru Yahud, datang juga pendeta-pendeta orang Yahudi. Jadi ada orang Nasrani dari kalangan Najran dan ada pendeta orang-orang Yahudi. Fatanaza'u inda Rasulillah. Kemudian ketika dua kelompok ini datang di hadapan Nabi Muhammad, tanaza', mereka berdebat. Debat-debatan, debat kusir di depan Nabi Muhammad. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, Rafi' bin Huraimarah. Mereka mengatakan, ma antum ala syai'in wa kafara bi Isa wa bil Injil. Nah, kemudian di kalangan orang-orang ini, yaitu bernama Rafi' bin Huraimarah, mereka mengatakan ma antum bi syai', kalian nggak ada apa-apanya dan kalian kafir kepada siapa? Bi Isa, kepada Nabi Isa, dan juga wabil Injil, dan kepada Injil. Yaitu orang Nasrani berbicara di hadapan orang Yahudi. Orang Yahudi, kalian itu nggak ada apa-apanya. Kalian itu tidak beriman kepada Isa, juga kalian itu kafir terhadap Injil. Kalian nggak ada apa-apanya. Orang Yahudi nggak terima dikatakan demikian oleh orang-orang Nasrani, sehingga dari itu kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, ma antum ala syai', kalian orang-orang Nasrani nggak ada apa-apanya, orang lemah, nggak bermanfaat, kata orang Yahudi nih.
Wajahada nubuwata Musa. Bukan cuman itu, kalian mengingkari kenabian Musa. Wa kafara bit-Taurah, dan kalian kufur dengan Taurat. Jadi mereka berdua saling merendahkan. Kenapa? Di kelompok Yahudi merendahkan Nasrani, kelompok Nasrani merendahkan Yahudi. Makanya waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang Nasrani nggak ada apa-apanya. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasrani nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena mereka berdua saling mengingkari satu sama lain. Tapi Islam enggak. Islam meyakini kenabian Isa. Islam meyakini kenabian Musa. Dan kita sebagai agama Islam beriman dengan Taurat dan beriman dengan Injil. Maka Nabi Muhammad hanya mendengarkan diskusi dan debat kusir antara dua kelompok ini. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Berdebat mereka. Siapa kelompok terbaik dari kalangan dua ini? Saling merendahkan. Orang Yahudi gak ada apa-apanya. Kan kalau sekarang di media sosial antar satu kelompok dengan kelompok yang lain merendahkan. Kelompok itu kelompok apa itu? Kelompok begini, bukan kelompok ahlu surga, hanya kelompok ahlu neraka. Nah itu bukan begitu tuh. Ini mirip dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan bukan begitu. Gitu. Kalau kita berbeda pendapat, maka saya katakan jangan jadikan perbedaan ini untuk merendahkan orang lain. Begitu. Dikit lagi ya. Begitu. Kemudian dikatakan wahum yatlunal kitab. Padahal ketika mereka itu saling berdebat, saling mencaci satu sama lain, wahum, dan adapun mereka, kondisi mereka yatlunal kitab, yaitu mereka juga membaca kitab. Apa itu kitab? Yaitu membaca kitab masing-masing. Kitab Taurat dibaca oleh orang-orang Yahudi, kitab Injil dibaca oleh orang-orang Nasrani. Dan di setiap kitab itu pasti menjelaskan tentang kenabian selanjutnya. Yang dalam kitab Taurat menjelaskan tentang nabinya Isa nanti. Di dalam kitab Injil juga menjelaskan tentang kenabian Muhammad. Begitu juga di dalam Al-Quran. Quran menjelaskan tentang kenabian Isa, Nabi Musa, Taurat, Injil, dijelaskan semua. Makanya Allah itu sampai kaget, bingung. Loh, kok bisa mereka satu kelompok dengan kelompok yang lain sama-sama diberikan kitab dari Allah? Tapi kenapa kok mereka itu saling mencaci, saling merendahkan, saling menghinakan? Padahal wahum yatlunal kitab. Padahal mereka Allah anugerahkan kitab. Dari sini kita belajar apa? Jangan sampai kitab yang Allah berikan kepada kita, ini kan hadiah yang Allah berikan. Al-Quran yang Allah berikan saat ini hadiah untuk umat Islam. Makanya jangan sampai kita ini meninggalkan Quran, Pak. Ada satu tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali. Ada ulama Mesir yang bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau di dalam kitabnya Nadharat fil Quran, beliau itu menceritakan, dan itu fakta, Pak. Bapak buka di internet. Salah satu pembesar Inggris, ya, yang bernama Gladstone, ya, yang bernama Gladstone itu dinukil oleh beliau, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kata beliau, bukan kata Syekh Muhammad Ghazali, tapi kata orang musuh Islam ini, Gladstone ini, yaitu Perdana Menteri Inggris, di waktu pidato di hadapan pembesar-pembesarnya, dia mengatakan begini, saat ini kita sedang berusaha untuk menghancurkan agama Islam. Kata dia ini, dengan apa? Dua hal. Menghancurkan Islam dengan dua hal. Pertama, kita hancurkan umat Islam dari cahayanya. Apa cahayanya? Quran, Pak. Jauhkan umat Islam dari Quran. Jadi Al-Quran diibaratkan cahaya. Kayak rumah ini, masjid ini. Kalau lampu tidak ada, hancur gak umat Islam dalam rumah sini? Hancur, Pak. Rumah ini, masjid, kan ada lampunya nih. Kata orang Yahudi, kata orang Inggris, pemimpin Inggris, Gladstone itu, hancurkan umat Islam dua hal. Pertama, hancurkan dia dari Quran. Jauhkan dia dari Quran. Kenapa? Karena Quran itu kata mereka ibarat lampu. Kalau rumah mati lampu, bingung. Mana nih? Kemana nih? Kemana nih? Itu. Yang kedua, hancurkan umat Islam dari Ka'bah. Dua hal kita dapat menghancurkan Islam.
Bapak buka di dalam kitabnya Nadharat fil Quran, atau buka saja googling ceramah pidato Gladstone, Perdana Menteri Inggris, ketika berada di hadapan bangsa-bangsanya. Mereka memang niat untuk menghancurkan umat Islam dengan apa? Menjauhkan Quran daripada orang Islam. Itu saat ini sukses mereka, Pak. Umat Islam jauh dari Quran. Kenapa? Sekarang kita itu dengan Quran hanya mampu menjadikan Quran sebagai kitab hafalan. Betul nggak? Berapa banyak orang hafal Quran? Apakah mereka mampu menjadikan Quran sebagai kitab hidayah? Karena beda. Menjadikan Quran kitab hafalan dan menjadi Quran kitab hidayah itu beda. Yang hafal belum tentu mampu mengaktifkan Quran sebagai kitab hidayahnya. Belum tentu. Karena mereka cuma hafal. Sama kayak MP3. MP3 kan hafal Quran 30 juz, lancar lagi. Tapi MP3 belum mampu menjadikan pendengarnya untuk hidayah. Belum mampu. Makanya yang mampu mengaktifkan Quran sebagai kitab hidayah itu umat Islam. Makanya sekarang wahum yatlunal kitab. Allah bingung, kok bisa orang Yahudi dan Nasrani saling mencaci, padahal kedua kelompok ini saling membaca Quran, membaca Taurat, dan membaca Injil. Maka Allah kaget. Oleh sebab itu, mari di hari ini kita jadikan ini sebagai momentum terbaik kita untuk kita tingkatkan kualitas muslim kita, meningkatkan kualitas keislaman kita menjadi muslim yang baik. Dengan apa? Kita belajar dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani agar apa? Agar tidak menganggap kebenaran itu bersifat absolut, seakan-akan kita berada di jalan kebenaran, orang selain kita itu adalah orang yang sesat. Itu. Oleh sebab itu, mari kita tutup kajian maghrib kali ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya? Sudah salat Isya. Baik, cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.